Kira-kira bakal kaget gak sih kalau nih ya di bawah tempat tidur Anda atau di bawah selimut Anda gitu. Tiba-tiba ditemukan paku yang berkarat yang tentunya hal seperti itu tidak biasa terjadi. Nah ini juga yang terjadi pada Brisya Jody. Jadi Brisya ini kaget soal hal tersebut dan banyak yang bilang kalau itu gimmick. Tapi katanya itu gak gimmick, malah ada kejadiannya lain juga yang memang lebih memperkuat ya kecurigaan ke arah hal tersebut. Kira-kira apa aja nanti kita cari tahu. Kemudian ada lagi cerita dari Kevin Aprilio dan juga Vici yang katanya sih sekarang ini lagi fokus sama bisnisnya sampai-sampai rela menunda momongan. Maksudnya nggak mau tidur sama siapapun, jadi aku cuma percaya puasa gelap gak bisa masuk ya, orang-orang kayak kita, karena kan aku sering berdoa, aku beriman. Jadi mungkin kalau misalnya orang bilang itu santet atau orang bilang gimmick dan segala macam, demi apapun nggak sanggup. 2 bulanan ya lebang-lebang gitu. Terus kadang-kadang kalau lagi ngobrol tiba-tiba kayak ada yang nonjok, pas dilihat di sini ternyata udah lebam segini gitu, lebam biru. Terus banyak semuanya lebam, aku nggak tahu kenapa, capek juga enggak tahu sih, cuman takut sama tanah doang. Terserah pada di atas. Terus yang dilakukan buat ngilangin bala itu apa sih? Berdoa aja. Sebelumnya penakut banget, tapi sekarang udah mulai nggak penakut. Kemarin aja ke toilet aja nggak berani, kemana-mana nggak berani gitu. Bener-bener nggak berani sendiri. Tapi karena mamaku itu kan kayak aku didoain juga sama eyang aku, mamaku dan keluarga-keluarga semuanya. Bener-bener nyari kayak pasti ada yang nggak suka nih sama kamu makanya ngirim kayak gini. Tapi kata mamaku enggak lah, nggak usah kayak gitu. Lebih positif aja. Lebih positif dan apa? Ampuni aja. Kalau mimpi apapun ceritanya sama dia. Dan Jadi akhir-akhir ini tuh kayak parah banget. akhir-akhir ini dia mimpi buruk terus. Sebenarnya udah dari sebulan lalu sih. Jadi kalau cerita misalnya nih pagi-pagi kayak aku mimpi buruk, disamperin inilah, disamperin itu, terus mimpinya aneh-aneh semua. Kadang kalau misalnya bangun air mataku udah bercucuran. Terus aku juga sering tidur melek. Terus kalau misalnya Ini gimana? maksudnya tidur melek gitu loh, melek. Kadang aku tidur, tapi aku selalu dibilang nggak tidur. Terus kadang kalau misalnya mbak ada nyamperin di kamar aku ngecek gitu, aku katanya udah bentukannya udah serem banget. Pucat. Ya pucat terus rambutnya pendek. Dia susah sih sebenarnya kayak Iya. dibilang gimana ya, apalagi kita nih zaman sekarang gitu Yes. kan mau percaya kayak gituan juga, tapi nggak bisa juga kalau kita nggak percaya karena emang ada apa buktinya gitu loh. Jadi kayak ya udahlah sekarang kita yang penting positif karena yang penting kita berbuat baik, terus di hati kita bersih dan terus kita berdoa, kita punya iman. Selama kita punya iman pasti Barang itu sesuatu yang jahat mental pasti. Orang dia aja kan sebenarnya nggak percaya sama sekali hal-hal kayak gitu. Iya. Ya terus kemarin kaget karena itu paku kan ada di bawah spray ya. Kalau misalnya itu mungkin di lantai atau di atas kasur masih make sense. Itu di bawah spray loh. Dan itu habis dibersihin. Paku dan gede banget dan berkarat. Kamar kamu? Ya. Di kamar. Nah, sebenarnya udah banyak sih yang kasih masukan, terus mamanya dia kan juga lumayan ngerti spiritual. Jadi Mamaku udah. mamanya dia malah lebih nggak usah parah, mamaku lebih jago. gitu. Jadi kayak udah tinggal didoain, terus kayak kitanya harus berdoa terus. Ya udah, nggak perlu lah kalau menurutku kayak cari-cari orang pintar untuk cari Kan tahu. dikira makin settingan gimmick, makanya aku lebih baik ya udahlah. Jadi ngerasa aman gitu karena ada mama gitu. Iya, aku kan tidur sama mama 24 tahun. Enggak terlalu, kalau aku ya, aku pribadi aku selalu kasih tahu Jody kayak hal-hal yang seperti itu ya. Ya kita yang penting ya itu balik lagi imannya harus kuat dan terus Semuanya jadi kuat ya. hubungannya jadi ya Kayak udah kuat aja sih.
nggak ada hubungannya sih sebenarnya sama hubungan paku itu. Karena gue percaya itu bukan karena memang bukan karena hubungan kita gitu. Jadi kayak ya positif sih. Khawatir iya pasti, tapi ya gimana ya? Ya semuanya kan itu kan kayak misalnya nih Jody kemarin digituin. Mungkin itu sesuatu black magic itu mau masuk ke dalam tubuhnya Jody, tapi ternyata tuh nggak masuk kan, mental gitu. Jadi menurut gue kayak dia punya proteksi, dia punya iman, dia punya proteksi diri gitu. Jadi kayak gue percaya aja sih sama dia. Banyak juga kan yang melindungi aku. Iya banyak lah. Alhamdulillah kita akhirnya udah sah married, udah 5 tahun kali ya, udah sama-sama. Ya akhirnya married juga sekarang. Jadi emang pacarannya udah 4 tahunan ya, kayaknya udah 5 tahun aja udah cukup lama sih, udah waktunya married gitu. Jadi emang dari dulu pacaran emang niatnya serius sama Vici. Jadi ya alhamdulillah lah, happy banget sih married akhirnya. Jadi kemarin itu adalah akad konsepnya. Resepsinya insya Allah tahun depan kalau memang kalau memang mungkin secara ini COVID udah agak reda ya, kita udah bisa invite banyak orang gitu. Jadi bukan karena gimana tapi ya pisahin dulu deh gitu loh, daripada kita pacaran terus kan lebih bagus kalau resmi. Insya Allah juga ibadah gitu. Jadi kita ya akhirnya kita putusin ya udah, yang penting kita udah halal dulu alhamdulillah, terus udah dekat dulu, nanti tinggal resepsinya gampang lah tahun depan gitu. Kita sih mau dating dulu nih as a husband and wife selama setahun mungkin. Tapi setelah setahun sih kita fix kayaknya akan mencoba langsung disegerakan gitu. Kenapa? Karena ya kita udah ada planning untuk mungkin untuk membangun bisnis kita dulu gitu supaya udah lebih proper, oke, baru kita gitu. Tapi memang sih banyak yang bilang rezeki itu kalau punya anak gitu kan, gitu. Itu juga benar sih, cuman mungkin kita ke arah yang itu. Sekarang sih bisnisnya ya aku jualan pelangsing itu, terus aku jualan CD musik, terus jualan ada lipstick juga sih, terus aku di forex lagi juga ada, cuman cara mainnya nggak kayak dulu ya. Jadi cara main yang dulu itu yang bikin aku bangkrut, tapi sebenarnya bukan forexnya yang jelek sih, cara mainnya aja yang salah. Itu jalan juga, terus musik juga tetap jalan, cuman emang lagi corona kan, musisi juga nyari duitnya terpaksa nggak terlalu lewatnya sebelumnya, tapi ya lagi mencoba bikin juga sih bisnis. Itu aja sih, jadi saya nggak banyak. Kayaknya dia bakal bisnis deh, maksudnya dia bakal dagang juga sih dari online gitu. Aku sih sama dia senang banget. Aku sama dia terus hidupnya. Kita suka shisha bareng gitu. Terus kita suka nonton bareng, bisnis bareng. Saya alhamdulillah sih klop sih, emang berdua punya pemikiran yang banyak yang sama dalam memandang kehidupan. Semoga sukses dan berjaya ya bisnisnya Kevin juga Vici. Dan setelah itu baru ya mudah-mudahan segera dianugerahi momongan. Nah kalau kita bicara soal hal-hal yang tidak kasat mata seperti yang dialami oleh Brisya Jody, betul sekali ya, hal terbaik adalah kalau kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa ya. Mudah-mudahan kita semua selamat, terutama Brisya. Oke, itu dia cerita dari Selebriti kali ini. Jadi kalau suka ya dengerin ataupun lihat ya kabar-kabar dari Selebriti Indonesia, jangan lupa untuk tonton terus Selebriti cuma di El Sinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Akhirnya saya Dara Sagita undur pamit, sampai jumpa lagi. Bye-bye.